Anak yatim piatu kita tahu bahwasanya dia tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Tetapi dia adalah orang yang takut Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Ada banyak kita melihat ketika orang tidak punya bapak, orang tidak punya ibu, dia putus asa, tidak menolong dia. Tuhan itu jauh kepada dia. Tetapi sebenarnya ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita. Ada satu kebenaran firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu, yang punya beban berat, akan kuberikan kepadamu kelegaan. Siapapun kita, apakah anak yatim piatu, apakah dia punya orang tua, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Ada satu pembahasan kita pada hari ini, yaitu bagaimana Ester menjadi ratu. Dalam kitab firman Tuhan berkata dalam Ester pasal yang kedua, ayat ke-7 di sini dikatakan, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika bapak ibunya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi jelas kita melihat di sini, Ester adalah tidak punya bapak lagi, tidak punya ibu. Tetapi dia tahu, ya, Tuhan ada bersama dengan dia. Dia tidak hidup di dalam tekanan. Dia tidak hidup dalam keputusasaan. Dia tidak hidup dengan kehilangan pengharapan. Tetapi dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melihat di sini Ester ini adalah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tetapi kita melihat Tuhan itu bisa menjadi bapak bagi saudara yang tidak ada orang tua lagi. Tuhan pasti menolong. Nah, kita melihat orang tua daripada Ester ini sudah mati. Nama ayahnya adalah Abihail. Dan Mordekai punya orang tua juga adalah namanya Yair. Dan mereka ini adalah orang tua mereka bersaudara, abang adik. Tapi puji Tuhan masih ada yang berbesar hati, masih ada yang mau menolong, menampung Ester ini menjadi anak bagi kehidupan daripada Mordekai. Tetapi saya percaya sekali bahwasanya Ester ini adalah orang yang takut Tuhan. Dari mana kita tahu Ester adalah orang takut Tuhan? Ketika mereka diancam untuk dibunuh orang Israel pada saat itu, tetapi mereka berdoa kepada Tuhan. Bahkan Ester menganjurkan supaya mereka berdoa puasa 3 hari 3 malam. Akhirnya hasil daripada doa mereka yang dapat menghasilkan hal yang memuaskan hati mereka. Karena Tuhan langsung memberikan jawaban kepada mereka. Akhirnya lepas mereka daripada pembunuhan yang direncanakan oleh Haman pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, dalam firman Tuhan berkata, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 18 berkata, dalam firman Tuhan berkata, aku di sini adalah Yesus, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus datang ya kepada kita dalam bentuk roh, bukan lagi dalam bentuk wujud tubuh manusia, tetapi dalam bentuk roh. Makanya Tuhan Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 14 ini, ayat 18, aku datang dalam bentuk kehidupan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita mengerti apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita melihat Ester yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengangkat kehidupannya. Dan kita melihat kalau namanya seorang anak yatim piatu, tentu bisa saja dia hidup dengan keputusasaan, bisa saja dia hidup di dalam kesedihan karena ditinggal oleh orang tua. Tetapi Tuhan bisa menjadi, saudaraku, ya Bapa bagi anak yatim piatu. Dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Jadi kita melihat Tuhan itu penolong bagi anak yatim piatu. Bahkan dalam firman Tuhan berkata, Tuhan itu melihat
kita dalam kesusahan. Tuhan melihat kita dalam keadaan sakit hati. Tuhan melihat kita, tetapi baik pun itu kesusahan, baik itu sakit hati, Tuhan bisa mengambil itu daripada kita semuanya. Dia akan memberikan kepada kita kesejahteraan. Tuhan akan memberikan kepada kita penghiburan. Itulah Tuhan kita yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, andai kata saudara mengalami masalah persoalan, datang kepada Yesus. Berseru kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Tuhan Yesus sebagai penolong. Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan menjadi bapa bagi anak yatim piatu. Dalam kebenaran firman Tuhan selanjutnya juga dikatakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-68. Dikatakan begini, demikianlah firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Dikatakan, bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi bapa bagi anak yatim piatu. Bahkan pelindung bagi para janda. Jadi baik itu janda, baik itu para anak yatim piatu, ya karena punya persoalan pergumulan, Tuhan tidak jauh. Tuhan itu dekat kepada orang yang datang kepadanya. Jadi saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila saudara mengalami persoalan, datang kepada Yesus. Bila saudara dalam keadaan sakit, datang kepada Yesus. Bila saudara ditinggal oleh orang-orang yang saudara cintai, apakah itu ayah, apakah itu ibu, datang kepada Yesus. Tuhan Yesus yang menerima kita apa adanya. Dan Tuhan Yesus dapat memberikan pertolongan kepada kita. Dan kita melihat pada akhirnya kehidupan daripada Ester. Ester ini sungguh luar biasa. Di mana Tuhan mengangkat kehidupannya. Dari mana kita tahu dia menjadi ratu. Dalam kitab Ester pasal yang kedua tadi. Dikatakan di dalam ayat daripada 17. Dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan penjelasan kepada kita. Di sini dikatakan, maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda menenangkan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kita melihat di sini baginda atau raja menaruh kasih kepada Ester. Padahal banyak anak darah-darah yang lain, banyak perempuan-perempuan yang lain, tetapi dia menaruh kasih kepada Ester. Mengapa? Ini semua karena ada campur tangan Tuhan. Karena ada Tuhan yang dipercayai oleh Ester. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara pada saat ini terpuruk ekonomi saudara. Mungkin sekarang ini saudara mengalami krisis keuangan, mengalami masalah-masalah rumah tangga. Ingat, ada Tuhan yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Kita melihat Ester ini, anak yatim piatu, bisa menjadi ratu. Kenapa demikian? Bukankah itu karya Tuhan? Bukankah itu satu pekerjaan Tuhan? Bukankah itu pertolongan Tuhan? Saya yakin itu adalah pertolongan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita melihat akhirnya Ester dapat menggantikan Wasti menjadi ratu bagi Raja Ahasuerus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu marilah dekatkan diri kepada Tuhan. Marilah berdoa, datang kepada Yesus Kristus. Dan dengan sungguh-sungguh kami juga dapat menolong saudara. Bila saudara datang, kami akan menolong saudara untuk berdoa untuk saudara. Puji Tuhan, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Maka pada saat ini kami sampaikan kepada saudara, demi kelancaran daripada channel ini, mari like dan komen dan juga subscribe. Supaya semua apa yang dapat kita kerjakan ini dapat memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.